Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang rangkuman materi sospem Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan tahun 2021-2022. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Fikri Digransya. Nomor induk mahasiswa saya 4221016. Asal sekolah MAN 1 Kota Pekalongan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah. Alamat Jalan Kalibanger, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Jurusan Perbankan Syariah. Visi Perbankan Syariah. Terwujudnya program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang perbankan syariah menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan modern. Misi Perbankan Syariah: menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan program studi perbankan syariah yang saleh, cerdas, unggul, dan modern. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang perbankan syariah, terutama melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang perbankan syariah. 4. Menghasilkan produktivitas dan daya saing program studi perbankan syariah di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Sejarah Perbankan Syariah. S1 Perbankan Syariah. Kelanjutan D3 Perbankan Syariah baru diresmikan tahun 2017 dan mendapatkan SK Dirjen Pendis bernomor 276/2017 dan saat ini berakreditasi B. Hal ini terwujud karena pada jurusan Perbankan Syariah didukung dosen-dosen berkualitas, berkualifikasi magister dan doktor yang lulusan berbagai perguruan tinggi ternama di dalam negeri maupun luar negeri, dan fasilitas yang nyaman, dan memiliki jurnal ilmiah yang diberi nama Jurnal Filosofi, berfokus di bidang keuangan dan perbankan syariah. Profil lulusan perbankan syariah: 1. Menjadi ahli dalam bidang perbankan syariah. 2. Menjadi ahli dalam keuangan dan perbankan syariah. Strategi pembelajaran di perguruan tinggi oleh Bapak Agus Arwani MAG. Kenapa kita kuliah? 1. Investasi masa depan. Yang kedua, skill. Yang ketiga, teknik. Yang keempat, sikap. Yang kelima, pengalaman. Perbedaan kuliah dan sekolah. Yang pertama, tanggung jawab lebih besar. 2. Nilai lebih tegas. 3. Jumlah ujian lebih sedikit. 4. Kecepatan mengajar lebih tinggi. Yang kelima, tugas tidak selalu diberikan. Cara belajar. Yang pertama, visual. Visual bisa menggunakan gambar, peta, grafik. Visualisasi dalam bentuk materi atau paham lewat bacaan dan gambar. 2. Auditori. 1. Dengar baik-baik penjelasan dosen. 2. Gunakan nada dan lagu. 3. Keterangan lisan pada teman. Kelompok. 1. Teman belajar yang cocok. 2. Bandingkan catatan. Dan 3. Tanya jalan pengerjaannya. Mandiri. 1. Perbanyak literatur. 2. Tempat belajar yang tenang. Dan 3. Setelah memahami materi, diskusi dengan orang lain. Strategi menyimak. 1. Jaga kontak mata. 2. Aktif di kelas. 3. Fokus. Yang keempat, selektif dalam mencatat. 5. Singkirkan kebiasaan buruk. Yang keenam, ingat yang pantas diingat. Giat membaca efektif. 1. Survei. 2. Question. Yang ketiga, read. Yang keempat, reti. Yang kelima, review. Teknik mencatat. 1. Grouping. 2. Irama. Yang ketiga, singkatan visualisasi. Yang keempat, kata kunci.
Strategi menghadapi ujian. Yang pertama, sedia waktu belajar. 2. Tahu spesialis ujian. Yang ketiga, belajar kelompok. Yang kelima, singkirkan hal-hal biar ujian baik. Siapkan hal-hal biar ujian baik. Sumber-sumber penting. 1. Bahan ujian perpus. 2. Google Scholar. Yang ketiga, catatan kuliah. Yang keempat, soal ujian tahun lalu. Menjalani ujian. 1. Kerjakan yang mudah dulu. 2. Kerjakan tegang. Setelah ujian, periksa jumlah nilai. 2. Periksa setiap pengurangan nilai. Yang ketiga, simpan kertas ujian. Dan yang keempat, nilai perbatasan. Teknik menulis. 1. Membaca materi. 2. Menulis draft awal. Yang keempat, yang ketiga maksudnya, merevisi draft. Prestasi, kuasai materi. 2. Public speaking. Yang ketiga, jadilah orang yang tangguh, efektif, dan produktif. Giat belajar menulis karya ilmiah oleh Bapak Kuat Ismanto MAG. Sumber dan cara memperoleh kebenaran. Yang pertama, animisme dan dinamisme. Yang kedua, berpikir logis dan filsafat. Yang ketiga, agama dan kitab suci. Yang keempat, trial dan error. Yang kelima, tokoh berotoritas. Yang keenam, penelitian. Bentuk-bentuk karya tulis. 1. Makalah. 2. Artikel. Yang ketiga, skripsi. Yang keempat, tesis. Dan yang kelima, disertasi. Penelitian. Sebuah cara untuk memperoleh kebenaran dengan cara sungguh-sungguh dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah. 2. Metode yang digunakan. Observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. 3. Dari hal-hal penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Menemukan ide menulis. 1. Mengamati. 2. Membaca. Yang ketiga, diskusi. Keterampilan menulis. 1. Rajin menulis, berlatih dan berlatih. 2. Menggunakan referensi manajemen seperti Mendeley, Zotero, dan lain-lain. 3. Menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis. 4. Menjaga orisinalitas, menghindari plagiasi, dan similarity. Membuat paragraf yang benar. 1. Topic sentence atau statement. Yang kedua, supporting ideal atau data. 3. Adding details atau contoh referensi. Yang keempat, cloud-coding atau sentence. Etika mahasiswa berkomunikasi dan berbusana oleh Ibu Dr. Haja Susminingsih MAG. Kemampuan berkomunikasi kita oleh pengetahuan bagaimana cara untuk menjalani komunikasi yang baik dengan lingkungan kita, rekan kerja, kompetitor kita secara terbuka. Etika adat, kebiasaan, cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal buruk. Banyak contoh-contoh perbuatan yang bisa kita tiru karena itu baik, dan sebaliknya yang kita hindari karena itu tidak baik. Etika komunikasi adalah norma, nilai atau tingkah laku, baik kegiatan komunikasi suatu masyarakat. Etika berbusana adalah norma atau tingkah laku, baik kegiatan berbusana suatu masyarakat. Etika bergaul di kampus. 1. Berpakaian rapi di lingkungan kampus. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. 3. Saling menghargai dan menghormati antar mahasiswa. Yang keempat, tidak berperilaku asusila. Yang kelima, bersedia menerima sanksi jika melanggar ketentuan. Etika bergaul di luar kampus. 1. Menjadi contoh di lingkungan. 2. Berperilaku dan bertutur kata yang baik. Etika bergaul mahasiswa dengan dosen. 1. Sopan, dan dosen akan senang membantu dan membimbing kita. Etika bergaul mahasiswa dengan mahasiswa. 1. Saling menyapa saat bertemu. 2. Jangan mengolok-olok melebihi batas. 3. Jaga citra sebagai insan terpelajar. 4.
jaga sikap solidaritas. Kesan-kesan. Bagaimana kesan PPAK 2021? Kesan saya sebagai peserta PPAK tahun 2021 ini kurang berkesan menurut saya, soalnya ini dilakukan kan secara online. Jadi kesannya itu cuma nonton video, udah gitu aja, nggak ada interaksi kita sama kakak tingkat, dosen. Mungkin kalau dosen ada, karena di tiap webinar kan ada tanya jawab, tapi kan nggak semua peserta, cuma beberapa anak. Jadi interaksi kita sama dosen juga kurang, cutting itu sama kurang, terus yang lain juga kurang, antar kelompok juga kurang. Kita kenal sama satu kelompok kita pun hanya lewat WA, nggak pernah ketemu juga. Jadi kita bingung nanti kalau kuliah offline itu kayak gimana. Bagaimana kesan sospem 2021? Kesan sospem buat saya sama seperti PPAK, dilaksanakan secara online. Jadi kesannya itu kurang. Kesannya kayak nonton dulu aja, kayak nonton film itu setiap hari, cuma 2 hari sih. Terus juga materi rangkum, juga interaksi juga sama kakak tingkat juga kurang. Terus yang paling ingin saya lihat adalah pas saat demo organisasi. Padahal saya pengen banget itu lihat demo organisasi, tapi karena ada pandemi, jadi dilakukan hanya via Zoom. UKM mana yang ingin diikuti? Untuk saat ini saya mau fokus dulu untuk kuliah, jadi saya belum ikut UKM manapun. Saya lebih fokus buat kuliah saya. Saya nggak mau disibukkan oleh kegiatan di luar kampus. Entah itu kegiatan ada acara apa, ada kegiatan apa, itu saya belum mau. Jadi saya mau fokus untuk kuliah. Organisasi apa yang diikuti sama seperti UKM. Saya pengen fokus kuliah, jadi saya belum minat untuk organisasi. Tapi untuk kedepannya, saya ada beberapa list buat ikut organisasi. Buat kedepannya ya, bukan untuk saat ini. Jadi untuk saat ini saya untuk lebih fokus buat kuliah. Harapan kuliah kedepannya, semoga ilmu bisa bermanfaat, terus juga bisa lulus dengan tepat waktu, dan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, bisa membanggakan orang tua, biar nggak jadi beban keluarga terus. Karena saat pandemi ini kan libur di rumah terus kan, jadi nggak bisa keluar. Jadi di rumah cuman santai di rumah, jadi kayak beban keluarga gitu. Jadi saya pengen nanti kalau kuliah udah offline, saya bisa ingin membanggakan orang tua, bisa ingin mendapat pekerjaan yang layak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.